Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Fakta jika Yahudi bisa mendirikan sebuah negara, karena menjajah dan merampas tanah penduduk Palestina, adalah fakta paling memilukan yang akan terus membekas dalam ingatan seorang Muslim. Akan tetapi bagaimana kalau ku beritahu fakta lain, di mana berkumpulnya bangsa Yahudi di Israel adalah skenario Allah, yang telah ditakdirkan untuk mereka. Yang menjadi pertanyaan, tahukah kalian apa sebenarnya tujuan di balik rencana Allah sehingga bangsa Yahudi bisa mendirikan negara di tanah Yerusalem? Lebih jelasnya tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Pada Sabtu dini hari tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin kita bahkan semua orang di dunia ini, dihebohkan oleh pasukan pejuang Hamas yang melancarkan operasi Badai Al-Aqsa-nya kepada Israel. Serangan tersebut bisa dibilang satu-satunya serangan Hamas yang paling sukses di abad 20, lantaran dianggap sebagai syok terapi untuk Zionis Israel. Bagaimana tidak menurut pihak Israel dalam serangan yang berlangsung tak cukup 1 kali 24 jam itu. Tentara Zionis dihujani puluhan roket, ratusan rudal, dan ribuan peluru yang membombardir sejumlah markas militernya, akan tetapi setelah Israel menerima serangan dan kerugian dalam jumlah besar, tentara Zionis segera memberi respon, dengan deklarasi akan melancarkan serangan balasan, yang mereka beri nama Operasi Pedang Besi, dan benar saja, sejak deklarasi itu disampaikan dengan brutalnya tentara Zionis membombardir Gaza. Melalui serangan udara, maupun darat, yang bahkan terus berlangsung lebih dari 2 bulan lamanya, parahnya dilansir dari CNBC pertanggal 27 Desember tahun 2023, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan tentara Zionis di jalur Gaza sudah hampir menyentuh angka 21.000 jiwa, jika dirinci para korban tersebut adalah warga sipil yang tak bersalah, di mana sekitar 9.000 korbannya mencakup anak-anak, dan 7.000 lebihnya merupakan wanita, angka barusan belum termasuk 52.000 orang terluka, dan kurang lebih 6.000 warga Palestina yang hilang. Tak cukup sampai di situ, di salah satu media sosial Hamas juga dilaporkan akibat serangan selama 2 bulan lebih itu, tercatat 312 petugas medis, 40 pejuang kemanusiaan, dan 106 jurnalis turut menjadi korban kebrutalan Zionis Israel. Lebih parahnya lagi, selain bencana kemanusiaan, yang menewaskan puluhan ribu jiwa, tentara Zionis juga tak segan menghancurkan sejumlah fasilitas umum, gedung-gedung bersejarah, dan banyak bangunan-bangunan penting lainnya. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Hamas, bangunan-bangunan yang hancur itu terdiri dari 3 gereja, 117 masjid yang rusak total, dan 208 masjid lainnya rusak ringan, serta 92 pusat pendidikan rusak total, dan 285 lainnya rusak ringan. Kemudian 126 gedung pemerintahan juga menjadi target kebrutalan Zionis, lalu 23 rumah sakit, 53 puskesmas, dan 142 fasilitas kesehatan sudah tak bisa lagi digunakan, belum lagi 65.000 rumah warga Palestina rusak, dan 290.000 rumah lainnya rusak ringan. Dibanding dengan kerugian yang diderita Israel akibat operasi Badai Al-Aqsa, kerugian atau bencana yang dirasakan oleh Palestina akibat serangan Zionis, tentu tak sepadan, karena itu wajar jika sebagian besar orang di dunia ini mengklaim jika konflik Hamas-Israel saat ini bukanlah perang melainkan genosida. Selama beberapa dekade lamanya dengan kekejaman dan kebrutalan Zionis Yahudi menjadikan Israel sebagai ancaman nyata bagi warga Palestina. Akan tetapi apabila melihat jejak sejarah kehidupan bangsa Yahudi, semestinya kita tak perlu heran, sebab kaum yang dianggap sebagai keturunan Bani Israel itu, memiliki karakter seperti para pendahulunya. Dalam Al-Quran saja, ada banyak firman-firman Allah yang menyebutkan bahwa Yahudi, atau Bani Israel merupakan golongan manusia yang berkepribadian buruk, mereka munafik, pengkhianat, pembohong, sampai-sampai berani membunuh para utusan Allah. Tapi percayakah kalian kerusakan yang Zionis Israel sebarkan di zaman modern ini, jauh-jauh hari telah diabadikan di dalam Al-Quran, hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang satu hukuman bagi kerusakan pertama dari kedua kerusakan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka meraja lalat kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan,
anak-anak lalu kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 4-6. Bisa kalian lihat sendiri, sesuai dengan beberapa ayat barusan. Allah secara jelas menyebut jika kerusakan yang disebarkan oleh Bani Israel, khususnya generasi yang hidup saat sekarang ini, adalah kerusakan yang kedua kalinya, di mana sebelumnya kerusakan itu juga pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Mengejutkannya perilaku generasi Bani Israel yang lebih sering kita sebut jenis Zionis Israel, ternyata mengungkap kebenaran ayat Al-Quran lainnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu, tetapi, jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir." Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 7-8. Melalui dua ayat tadi banyak ulama tafsir yang memberikan penafsiran, bahwa berkumpulnya bangsa Yahudi di Palestina, merupakan awal dari kehancuran mereka, yang menjadi kabar gembira untuk umat Islam. Pasalnya sebagian besar ulama percaya bahwa kerusakan yang pertama telah berlalu, dan kerusakan kedua yang disebabkan oleh Bani Israel sedang terjadi, dengan penduduknya atas tanah Palestina. Memang untuk saat ini kita masih melihat bagaimana Zionis Yahudi memperlakukan Muslim Palestina, dengan begitu kejam, namun saat tiba waktunya orang-orang Islamlah yang akan mempermalukan wajah bangsa Yahudi, dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana pendahulu kita, memasukinya untuk pertama kali. Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh ulama asal Mesir yang sudah mendunia, Syekh Muhammad Mutawalli As-Syarawi. Menurut sang Syekh, sekarang seluruh umat muslim sedang menantikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina memang sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan, tapi sebenarnya umat muslim sedang hidup di bawah harapan bahwa keadaan akan membaik sesuai dengan skenario Allah. Di salah satu tausiahnya, Syekh Mutawalli juga pernah memberi nasihat dengan berkata, Allah sengaja mengumpulkan bangsa Yahudi di satu wilayah, agar mereka bisa dikalahkan oleh umat muslim, sebab jika mereka hidup terpisah-pisah akan sulit untuk umat muslim mengalahkannya. Berbeda dengan Dr. Mustafa Muslim dalam kitabnya berjudul Mualim Quraniyah fi Al-Sirah, dalam kitab tersebut Dr. Mustafa justru menggambarkan skenario kekalahan Zionis Yahudi dengan merujukan Dajjal muncul sebagai raja kaum Yahudi Israel dan Nabi Isa untuk melenyapkannya dari skenario tersebut. Dr. Mustafa Muslim mengatakan skenario Allah yang membuat Zionis menduduki Palestina sangatlah sempurna. Namun segala upaya untuk mengalahkan tentara Zionis sebelum Dajjal muncul adalah tindakan yang tak akan memberi dampak besar. Karena itu sebagai seorang muslim kita hanya perlu bersabar menunggu dan terus menjaga keimanan. Sudah bukan rahasia lagi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan nikmat untuk umat muslim, dan azabnya untuk orang-orang kafir. Memang buruknya kondisi di Palestina menjadi tamparan keras bagi seorang muslim, namun yang tatkala penting untuk kita lakukan adalah percaya bahwa janji Allah itu akan tiba. Saudaraku yang beriman, setelah menonton video ini, bagaimana pendapat kalian tentang Zionis Yahudi yang tak akan dikalahkan sebelum Dajjal dikalahkan? Apakah perjuangan pejuang Palestina saat ini hanya sia-sia? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.